Usaha kecil dan menengah memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak UKM yang belum memaksimalkan internet sebagai tempat untuk memasarkan barang atau jasanya. Saat ini saya hanya menerima order lewat telepon atau dari pelanggan yang memang datang ke saya saja. Soalnya kan boro-boro aku ngurusin situ karena produksinya aja udah keteteran. Website mahal, apalagi usaha saya masih kecil kayak gini. Rasanya kalau untuk orang awam seperti saya, satu hari aja udah habis ngurusin produksi, jagain toko. Capek, harus di depan komputer berlama-lama. Banyak sekali manfaat yang bisa dinikmati dengan berbisnis online. Bayangkan bila bisnis Anda buka 24 jam, mudah ditemukan calon konsumen dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Bisnis laris manis tanpa hambatan. Ya sekarang semua orang pasti pakai internet gitu loh, semua orang pasti online. Pelanggan bisa tahu update terbaru produk saya, bisa belanja kapan aja 24 jam, bisa belanja tanpa harus untuk keluar rumah ataupun pergi ke toko. Lebih maju lah, lebih maju butiknya karena akan semakin banyak orang tahu butik aku kan. Dan orang bisa lebih mudah mengakses barang terbaru, info terbaru dari butik aku atau promo-promo terbaru dari butik aku lewat website ini. Saya mencoba membuka pasar yang lebih luas dengan membuat website. Keuntungan dari pemasaran lewat website, penghematan biaya sewa tempat, karyawan juga jadi lebih sedikit. Kami memetik manfaat pelanggan bertambah banyak dan bukan saja pelanggan yang datang ke toko kami, tetapi juga pelanggan yang tertarik dengan produk kami melalui website. Calon pelanggan dari belahan dunia manapun bisa menghubungi atau memesan barang kapan saja. Saya Rina Ondang-Suri, saya punya usaha rendang Univara. Awalnya saya terima order lewat telepon, terus dari mulut ke mulut saja, melalui teman-teman, keluarga, ya perkembangannya biasa-biasa saja. Lalu saya mencoba membuka pasar yang lebih luas dengan membuat website. Sebelum pakai website seminggu bisa katakan 10 kilo, 15 kilo gitu kan. Kita pakai website hampir setiap hari ada pesanan dan itu berjalan terus. Go online lah gitu karena hasilnya akan sangat menakjubkan nantinya gitu. Sakinah.com itu sebenarnya berawal dari toko offline ya. Kita membangun toko tahun 2006 pertama kali. Toko itu berkembang cukup pesat. Awal 2008 kita coba mengonlinekan beberapa produk yang ada di toko kita. Nah, atas dasar itu tahun 2009 kita mulai sangat serius untuk mengembangkan toko online. Artinya apa? Kita membuat website yang lebih bagus, kita merekrut karyawan khusus untuk toko online, kemudian kita mengadakan barang atau stok yang terpisah antara toko offline dan toko online. Bicara pertumbuhan, memang kalau kita bandingkan dengan offline, itu memang sangat berbeda ya. Online itu memberikan peluang pertumbuhan yang cukup besar. Mengelola toko online pada dasarnya kita bisa mengambil paradigma toko offline. Jadi kita nggak perlu belajar macam-macam sebenarnya untuk memulainya. Awali dulu dengan paradigma bagaimana kita mengelola toko offline. Di toko offline dengan toko online bedanya adalah kalau di toko offline pelanggan datang, dia memilih sendiri. Tapi kalau di toko online pelanggan datang, dia harus dibantu untuk melakukan pembelian supaya terjadi pembelian dengan cepat. Zalora adalah online shop terbesar di Indonesia. Fokus kita itu lebih untuk fashion dan lifestyle. Sampai saat ini Zalora punya sekitar 300 lebih merek-merek, internasional juga Indonesia. Dan kita punya sekitar lebih dari 10.000 items yang kita jual di website sampai saat ini. Sampai saat ini produk yang laris di tempat kita itu kebanyakan sepatu wanita seperti wedges, gitu. Tapi juga kaos-kaos anak muda, t-shirt, dresses, lebih untuk yang lebih youngster. Tapi kita juga punya barang-barang yang lain yang untuk ibu-ibu, bahkan juga untuk anak-anak yang mulai pick up salesnya. Kita ingin di Zalora itu kita bisa semua orang di Indonesia mempunyai akses yang sama
untuk merek-merek yang nggak cuma di Indonesia, tapi juga merek yang internasional yang bahkan di Indonesia belum ada. Kita juga membantu customer untuk cara pembayaran yang paling gampang, paling mudah, yaitu cash on delivery. Jadi mereka bisa terima barang dulu di rumah, dilihat, kalau suka baru dibayar. Ini adalah satu online store ya yang kami bangun sejak tahun 99 ya. Dan kami memang sekarang ini lebih khusus di produk-produk IT, gadget ya, dan juga termasuk electronic consumer products ya. Dalam 2 tahun terakhir ini, perkembangan daripada online shop itu memang luar biasa banyaknya ya, dan semua orang setuju, dan saya kira semua orang juga melihat bahwa peluang di dalam online itu luar biasa besar ya, dan itu menjadikan satu medium, satu cara, satu tools bagi teman-teman terutama yang ingin mencoba memulai entrepreneurship itu melakukan bisnis online ini. Hijabers itu kebentuk pertama kali inisiatif dari para blogger muslimah gitu. Awalnya kita cuma bikin suatu buka puasa bersama gitu, dan dari situ kita mulai kayaknya yuk kenapa sih kita nggak bikin tempat yang dimana muslimah muda itu bisa saling sharing, caring, silaturahmi gitu, berkomunikasi, terus kita bisa satu sama lain bisa inspiring. Awalnya dari situ Hijabers Community itu terbentuk. Hijabers Community mungkin jadi banyak dikenal gitu, yang tadinya kita nggak expect kita nggak kebayang followers itu 47.000 gitu. Dengan adanya online shopping terus mempermudah mereka juga yang mungkin bukan berbasis di Jakarta untuk bisa kayak beli, lihat tinggal online dan mereka beli gitu-gitu kan. Jadi mereka juga bisa berkembang lah gitu. Teman-teman juga bisa mengembangkan produk-produknya, terus bisa lebih banyak dikenal, dan salah satunya mungkin yang paling penting meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk berbelanja online kali ya, karena itu kan yang penting. Kalau nggak ada trust, orang kayaknya takut gitu untuk beli online karena kita nggak bisa lihat langsung atau takut ditipu kan. Kolibri adalah e-commerce consulting. Kita adalah konsultan untuk brand-brand yang mau go online, mau membuka e-commerce, dan klien kami itu adalah kebanyakan dari corporate retail, dan juga ada juga dari small businesses atau UKM, dan kebanyakan kami berfokus di bagian fashion dan juga lifestyle. Perkembangannya sih sebenarnya sangat pesat ya, bener-bener lagi ramai, semua orang rasanya pengen participate, pengen ikut gitu. Terutama mungkin ada faktor karena mungkin Indonesia ini kebanyakan diwarnai oleh UKM, small medium businesses, dan sekarang begitu mereka 1-2 pemain melihat bahwa mereka satu sama lain sudah mulai main di field itu gitu, udah mulai go online, jadi online itu gives them a lot of more opportunities. Online store itu yang paling utama keuntungannya bisnisnya itu berjalan 24 jam ya. Dari segi cost itu tentu lebih kecil ya dibanding membuat toko fisik yang biasa. Dan juga yang paling banyak keuntungannya adalah dari segi exposure, karena dengan website semua itu menjadi internasional. Konsumen kelas menengah di Indonesia itu mereka punya beberapa karakteristik, punya ciri ya. Mereka adalah knowledgeable, kemudian dia juga teknologi freak, dia convenience seeker artinya cari kemudahan, kepraktisan. Makanya saya ramalkan bahwa toko online di Indonesia atau e-commerce secara umum itu akan growth luar biasa, karena ya toko online di Indonesia maju, berkembang atau enggak kan tergantung dari konsumennya. Toko online adalah solusi bagi mereka karena pertama dari sisi kepraktisan luar biasa, dia hemat waktu, terus kemudian juga dari sisi kemudahan karena dia bisa search
barang-barang yang dia inginkan dengan mudah. Dan yang paling penting adalah dia bisa belanja itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, jadi anytime. Tujuh Langit memulai usahanya dari mobile developer. Lalu tahun 2012 ini kita ekspansi menjadi sebuah mobile agency. Jadi nggak hanya membuat aplikasi, tapi juga menangani servis-servis yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Sudah banyak sekali aplikasi yang kita buat. Beberapa aplikasi kita yang cukup populer, Gemaloka, ada Quran, Java Jazz, On Air, macam-macam lagi sih Mbak, banyak sekali. Mobile media sebagai suatu media baru yang sangat menjanjikan, karena berdasarkan suatu survei 57% dari pengguna internet di Indonesia itu mengaksesnya lewat mobile. Female Daily Network adalah sebuah online destination untuk semua hal yang berhubungan dengan perempuan. Jadi di Female Daily kami punya yang namanya fashionisdaily.com, kalau itu berhubungan dengan fashion dan beauty. Dan kami juga punya yang namanya mamisdaily.com, itu lebih ke parenting, ke kehamilan, perkembangan anak. Selain itu kami juga punya forum, namanya Female Daily Forum. Nah di situ tempat berkumpulnya semua pembaca dari Fashion Daily dan Moms Daily. Awalnya itu dari pembaca blog saya sebenarnya. Akhir 2005 saya menulis blog, kemudian dari pembaca-pembacanya itu kemudian mengajak saya untuk ketemu secara offline. Ya sudah, dan sebagai pelaku-pelaku usaha UKM, perlu rasanya untuk bersama-sama itu saling mengisi, saling belajar, saling mensupport satu sama lain, supaya dalam menjalankan usaha kita masing-masing itu bisalah dengan kebersamaan kerja kita sama-sama berhasil sukses bersama gitu sebenarnya. Di TDA sendiri mungkin ada ratusan pemain toko online gitu ya, atau e-commerce, dan saya perhatikan 2-3 tahun terakhir ini begitu meningkat ininya jumlah pemain maupun peminat yang berbelanja di e-commerce. Saya kira event ini adalah event yang tepat dilakukan pada saat gelombang e-commerce sedang gencar-gencarnya masuk Indonesia. Kerja kreatif itu sebenarnya adalah sebuah media di mana orang-orang kreatif bisa saling ketemu dan bertukar pendapat ya. Jadi antara berbagai elemen di dunia kreatif itu bisa saling ketemu dan bisa saling tukar informasi. Nah sekarang kita memang bergerak di kedua bidang ya, baik untuk bidang pekerjaan di bidang kreatif maupun juga untuk entrepreneurship yang bermodalkan kreatif. Karena kan sebenarnya dengan berusaha di bidang online, modal yang ada dengan modal terbatas itu bisa sangat terbantu ya, dibandingkan dengan membuka usaha di bidang offline yang butuh tempat, gedung, modal, karyawan yang banyak dan lain-lain.